Silakan berdoa. Enggak kedengaran ya? Kenapa ya? Tadi dites kedengaran tadi. Coba coba sekali lagi. Baterainya kilobit pagi ganti. Oke, ya baterai. kamu aja yang berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan pada pagi hari ini. Sekarang kami mau memulai pelajaran kami, Tuhan. Keberkati kami tempat ini yang mendengarkan. Keberkati Pak Handoyo Handoyo Gunawan ya. yang akan mengajar kami, Tuhan. Keberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami buka pelajaran kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Han. Sudah didengar minggu lalu kesaksiannya yang part 1 itu bagus sekali. Membangun kita, menjadikan kita berkat dan belajar bahwa kita semua satu persatu akan diproses oleh Tuhan ya. Oke, kalau gitu silakan untuk untuk mulai. Kalau nggak salah kemarin kita mulai dengan puji-pujian dulu atau gimana? Enggak, langsung aja. Langsung aja. Langsung. Itu kemarin karena mereka ada acara untuk praise and worship gitu. Oke. Jadi langsung aja ini ya. Iya, langsung. Oke, selamat pagi semuanya yang ada di Singkawang. Pagi, Pak. Salam sehat saya semuanya. Ada yang ikut dengan Zoom juga ya? Ya, ada yang ikut dengan Zoom itu biasanya si Agape dan istrinya Anis ya. Oke. Jadi sebenarnya apa yang saya saksikan minggu kemarin itu sebetulnya suatu urut-urutan di mana sebenarnya saya diminta oleh Pak David mengajarkan sesuatu. Nah, kenapa saya mulai dengan kesaksian-kesaksian itu? Karena kalau diizinkan, saya itu ingin mengajarkan sesuatu, yaitu yang ada di Matius 28, ayatnya yang ke-20 saja. Ya. Atau ayatnya yang, ya kita mulai dengan ayat 18 juga nggak apa-apa. Jadi serentetan apa yang saya lakukan di sini, kalau diizinkan oleh Pak David, saya nggak tahu berapa kali. Silakan, nggak apa-apa. Berapa minggu maksudnya gitu loh ya. Iya, terus saja. Itu akan berturut-turut, itu sebenarnya ini intinya. Yaitu ketika Yesus mengatakan di ayat 18 lebih dahulu deh, ya. Matius 28, Yesus mendekat kepada mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ayat 20 ini yang akan menjadikan kenapa saya ingin mengajarkan hari ini, ya. Kata-katanya seperti ini, ayat 20. Dan ajarlah mereka, perhatikan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ini yang menggelitik saya adalah ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Ini yang kemudian saya praktekkanlah kasarnya dalam pelayanan saya. Ya, saya yang pertama tadinya memang misi, pertama kali itu misi. Kemarin saya mulai bagaimana Tuhan kemudian mendidik saya, mengajarkan saya, dan itu semuanya dalam bentuk kesaksian demi kesaksian. Apa yang saya alami. Dari seluruh pelajaran apapun juga yang saya berikan sebenarnya merupakan journey atau suatu perjalanan kehidupan pelayanan saya sendiri dengan dibantu dengan kesaksian-kesaksian tentunya. Tapi yang paling penting di sini, apa yang saya ingin sampaikan dalam beberapa mungkin ya 2-3 minggu ke depan juga mengikuti ini, yaitu ajarlah, dikatakan ajarlah mereka, dikatakan seperti itu ya, melakukan
segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, ini kadang-kadang kita nggak sadar, kita terlalu terfokus kepada misinya saja, tapi kita kemudian nggak mengajarkan. Dan itu kemudian yang saya lakukan, saya ingin belajar sungguh-sungguh perintah-perintah Tuhan yang mana. Karena kenyataannya setelah saya masuk ke situ, banyak perintah Tuhan yang susah sekali dicerna oleh kita. Tapi kalau kita lakukan, ternyata benar. Tuhan menyertai. Dan yang lebih hebat lagi, dikatakan bahwa ada kuasanya sebetulnya. Kuasanya itu ada pada Dia, bukan pada kita. Tapi ketika kita melakukan, kita itu boleh mempraktekkan, seakan-akan melihat kuasanya itu terjadi. Dan inilah yang menjadi dasar daripada seluruh apa yang ingin saya sampaikan dalam beberapa minggu itu, yaitu mengenai kadang-kadang perintah-perintah Tuhan yang nggak bisa masuk akal buat kita sebenarnya, atau paling tidak bertentangan dengan keinginan kita, dengan cara berpikir kita gitu ya. Tapi ketika kita coba dan sungguh-sungguh kita percaya melakukannya, ada sesuatu yang mengikuti, yaitu kuasanya. Nah, kemarin saya sudah bersaksi bagaimana saya melakukan itu dalam perjalanan kehidupan saya ya. Nah, saya ingin tambahkan sekarang ini ya. Saya tambahkan dengan hal yang hampir sama, tapi yaitu kesaksian saya ketika kemudian Tuhan memberikan kepada saya untuk, kalau nggak salah kemarin sudah saya sampaikan tentang Papua ya, atau belum Pak David? Apa itu mengenai apa? Oh, belum ya, oke. Yeah. Jadi suatu ketika, saya ini sudah dalam pelayanan ya, sudah dalam pelayanan itu, kemudian suatu ketika Tuhan memang berbicara, kali ini kamu harus bisa juga mencapai sampai ke Papua. Nah, saya dengan yayasan yang ada, waktu itu saya belum full time, tapi saya masih pelayanan dengan full gospel, tapi saya juga ada di yayasan. Yayasan ini sifatnya memang non-NGO yang sama sekali nggak menonjol nama-namanya gitu ya. Tapi karena semua yang ada di dalam yayasan ini kelihatannya nggak mau dikenal nama-namanya gitu. Jadi saya yang menonjol, saya yang ada di depan. Nah, suatu ketika Tuhan berbicara seperti itu. Dan kemudian saya bicara dengan mereka. Dan yayasan ini mengatakan, cobalah, lakukan. Kita mungkin bisa melakukan sesuatu buat Papua. Berangkatlah saya ke Papua. Di sana saya menemui semua pejabat-pejabat dan lain-lain. Karena sebagai bisnismen agak gampang menemui mereka gitu ya. Dan full gospel juga lumayan sebagai jalan untuk saya mengenal mereka dan bicara. Ya, tujuan yang pertama dari yayasan itu adalah gimana kalau kita membuka sekolah, tapi dibantu oleh University of the Nation itu dari Hawaii. Wah, saya semangat sekali. Jadi saya kemudian datang ke sana mulai melobi dan lain-lainnya. Wah, udah sampai ke suatu keputusan bahwa oke, semuanya setuju. Semuanya setuju semuanya, dan kita semuanya oke, senang. Ya, Youth of the Nation dari University of the Nation juga sudah datang. Mereka mengajar, oke, kita akan mengajarkan praktikal aja. Bagaimana kita bisa membawa masyarakat dari Papua ini sebelum dia betul-betul bisa mengenal Tuhan, kita mengajarkan mereka untuk bagaimana hidup lebih baik dan lebih baik. Jadi kita semangat sekali. Kita bicara sama banyak termasuk Universitas Cendrawasih di sana. Mereka menyambutnya, oke, kita jadikan satu seperti fakultas kecil gitu ya, yang khusus untuk mengajar mereka itu, khususnya yaitu untuk melakukan kehidupan sehari-hari lebih baik dan lebih baik. Antara lain, waktu itu kan di Papua itu susah sekali ya jalan-jalannya ya. Ini tahun 90-an ya, 90 awal. Jadi mereka tuh mengusulkan, kita mengajarkan mereka bagaimana kita bisa bercocok tanam dengan baik. Tapi yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita bisa mencapai mereka dengan lebih gampang. Karena jalan-jalannya nggak ada. Jadi kita tuh cuma bisanya pakai helikopter ke desa yang terdekat, kemudian kita mulai memberikan kepada mereka. Dan kalau sekarang kita mau mengajarkan itu susah sekali gitu ya. Kenapa?
membawa bahan-bahan misalnya untuk pertanian dan lain-lain itu kalau dengan helikopter memang bisa, tapi mahal sekali kan. Nah, mereka tuh bilang, kita biasa naik kuda. Jadi kita mulai coba menelusuri ya kuda. Tapi ternyata kuda juga nggak bisa naik sampai ke atas. Karena ada beberapa yang sangat curam sekali. Nah, dari universitas ini, dari University of the Nation ini, mereka punya bagian khusus, yaitu ada bagian mereka untuk pertanian itu, mereka itu bisa membesarkan mule. Mule itu seperti keledai, seperti antara keledai dan kuda lah. Itu kuatnya luar biasa dan dia bisa naik kayak domba yang ada di karang-karang itu loh. Iya. Jadi wah setuju kita. Oke, semua udah dipraktekkan. Satu coba segala macam itu, wah senang sekali. Boleh. Jadi kita tinggal minta izin sekarang. Minta izin lah. Dengan semangat sekali minta izin di Jakartanya. Ternyata saudara ditolak, tidak diizinkan. Kenapa? Karena ada University of the Nation, mereka tahu itu adalah memang sekolah Kristen gitu ya. Jadi mereka menolak dengan kata-kata nggak bisa. Kalau ini sudah mengkristenkan sekali gitu. Waduh. Sudah jadi bayangin ya. Ada perintah Tuhan, ada sesuatu yang seakan-akan perintah Dia. Tapi waktu kita lakukan, ada juga halangan-halangannya. Nah, di sini saya cuma ingin menyampaikan, jangan sampai kita kemudian karena hal tersebut, kemudian kita putus asa, kita patah semangat, kita rasa, kenapa Tuhan nggak menyertai kita ya? Kan ayatnya seperti itu. Kalau kamu mau mengajarkan sesuatu, asal jadi muridnya Tuhan Yesus, Tuhan akan menyertai. Kan? Disitulah pergumulan saya. Tapi Tuhan itu memang luar biasa memang. Makanya saya ingin menyampaikan ini kepada Anda semua. Nanti di belakang ini semua saya juga akan bersaksi tentang banyak hal ya. Dan kemudian suatu ketika adalah yang namanya orang dari Swiss ini. Dari Swiss gitu datang ke yayasan kita, dia mengatakan, mau nggak kamu, saya kasih helikopter. Waduh, senangnya setengah mati kita. Siapa yang nggak mau dikasih helikopter gitu kan ya. Ini nama yayasan dari Swiss ini adalah Heli Mission. Jadi misi dengan helikopter gitu ya. Dan kemudian kita tanya sama yang orang ini sudah tua, umurnya udah 70 tahun gitu ya. Dia cerita kemudian, dia kesaksian. Saya ini sebenarnya bukan orang yang suka main-main dengan helikopter. Tapi suatu ketika dikatakan Tuhan memerintahkan saya untuk menginjil ke Afrika. Dan untuk menginjil ke Afrika itu, saya pikir, wah pasti bisa lah. Dan dia kemudian berangkat, orang Swiss ini, berangkat ke Afrika. Apa yang terjadi, baru seminggu di sana, dia balik lagi ke Swiss. Dia ngomel sama Tuhan, Tuhan nggak bisa. Gimana saya bisa menginjilin Afrika yang begitu besar? Saya jalan aja, dia jalan masuk ke dalamnya itu ya. Itu membutuhkan beberapa orang membawa barang-barang dia. Sampai di sana juga belum sampai beberapa hari dia bilang nggak nyampe ke situ. Gimana saya bisa mulai semua ini? Jadi perlu sesuatu dong. Nah, Tuhan bilang, nah betul kan? Kamu kan sudah pernah lihat helikopter. Cobalah kamu beli aja helikopter dan kamu coba pakai helikopter untuk masuk ke tempat-tempat yang dalam itu. Wah betul juga. Tapi dia bilang saya ini bukan seorang yang bisa menerbangkan helikopter, ini gitu ya. Ya belajarlah dari Tuhan tuh sedikit demi sedikit sudah dia belajar, dia dapat license bisa menerbangkan helikopter dan lain-lain. Sekarang dia tanya sama Tuhan, lah helikopternya mana? Ya Tuhan belilah. Ya masa helikopter mau datang gitu aja? Ya beli. Nah beli pakai apa dia bilang? Kalau kamu mau, jaminkan aja rumah kamu beli helikopter. Jadi kan aneh. Kadang-kadang kita ini nggak ngerti ya. Tapi orang ini luar biasa. Oke, saya lakukan itu semuanya. Maka dia lakukan. Dia beli helikopter, dia bawa ke Afrika. Ini kesaksian dia luar biasa. Dia menerbangkan helikopter, tapi dia nggak tahu sebetulnya Afrika itu di mana. Dari Swiss itu dia terbang itu ya. Di mana. Sehingga dia berhenti di Perancis, tiba-tiba sampai lewat Perancis gitu helikopternya dia bilang, wah ini sudah bahan bakar sudah habis segala macam gitu gimana ya? Jauh sekali. Dia turun di Swiss, dia turun di lapangan bola lagi. Jadi pokoknya turun aja gitu dia. Kemudian dia bilang, nah ini terus gimana kita? Memang di dekat situ
dia lihat ada kayak pompa bensin gitu ya. Terus ada orang lagi duduk-duduk di pinggirnya pompa bensin itu. Dia duduk, dia samperin orang itu. Dia cerita, saya ini punya helikopter, tapi saya itu nggak ngerti sebetulnya nanti gimana ini jalannya sampai ke Afrika gitu ya. Kemudian saya juga lagi kekurangan bahan bakar, ini gimana? Saudara tahu nggak yang luar biasa? Orang itu ternyata adalah mekanik daripada pembuat helikopter itu. Yang lagi ditaruh di sana untuk lagi meriksa beberapa helikopter di sana. Dan dia bilang, kamu mendarat tepat di tempatnya ini. Itu bahan bakar itu semuanya untuk helikopter, dia bilang. Dan saya mekaniknya. Udah, dan dia dilihat, dicek semuanya, diperiksa apa yang nggak benar, dibenerin semuanya, dikasih ini. Kemudian dia kasih tahu, oke, kamu jalan aja pokoknya ke sebelah selatan dari Prancis tuh ya. Ke selatan nanti pasti kamu akan sampai di Afrika. Ya, itu cuma begitu aja petunjuknya. Jadi akhirnya dia terbangkan juga dan sampailah di Afrika. Ya, pokoknya singkat cerita, dia kemudian pakai helikopter itu untuk membawa bahan-bahan sampai ke tengah-tengah penginjilan itu atau tempat-tempat daerah-daerah yang terpencil. Cuman dia bilang, saya kerjasama dengan para misioner yang ada di sana. Jadi saya cuma tinggal membawa helikopter, mengirimkan barang ke sana, kita membantu bahan-bahan makanan, membantu semuanya gitu ya. Dan karena hal itu, dia waktu share di gereja dia di Swiss, banyak orang kemudian menyumbang dia, akhirnya dia bisa lunasin, artinya rumahnya nggak jadi dijaminkan, diberesin semua helikopter. Nah, dari helikopter satu, dia bisa punya mungkin 2 atau 3 begitu. Kemudian, dia punya beban ketika Tuhan mengatakan, sekarang kamu pergi ke satu tempat yang sangat membutuhkan, gitu ya. Tempat itu adalah Indonesia, saudara. Ini yang aneh juga, kenapa dia. Jadi dia datanglah ke Indonesia. Dia nggak tahu Indonesia di mana, pokoknya dia datang ke Indonesia. Bukti bahwa Tuhan mencintai Indonesia ya. Betul. Dia datang ke Indonesia. Nah, pertama kali dia datang ke daerah Sumatera Barat, Padang. Jadi ke sana dia cerita, waktu itu karena Padang lagi kena gempa bumi kan, gempa bumi yang hebat gitu ya. Jadi dia datang, dia ingin membantu dengan helikopter untuk bisa mengangkut misalnya orang yang sakit, bahan-bahan dan lain-lain gitulah. Dia sumbangkan helikopternya untuk itu maksudnya. Tapi ya pertama dia ketemu dengan yayasan di Indonesia yang mungkin ya kurang serius lah gitu ya. Kemudian dia juga minta izin sampai ke Sumatera, jadi ternyata ditolak oleh gubernur. Ditolak oleh gubernur dengan alasan sekali lagi ini dipakai untuk mengkristenkan, ya nggak bisa itu, jadi nggak boleh. Nah, kemudian dia datengin yayasan kita ya ditawan gitu. Nah, kita ini orang-orang yang pokoknya apapun juga dikasih gratis ya oke lah gitu ya. Apalagi kita juga sudah menjalankan satu hubungan dengan Papua kan. Oke, mau kita. Jadi kemudian saya mesti ngurus izinnya. Nah ini ya, karena di yayasan tuh orang-orangnya semuanya pada nggak mau muncul. Jadi saya yang bagian ngurusin izin. Udara ini saya nggak ngerti nul pudul tentang helikopter, ya. Tapi harus ngurus izinnya. Jadi saya datengin semuanya, mulai dari Menteri Perhubungan, kemudian juga sampai ke sana ke Menteri Perhubungan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri juga, karena helikopter ini yang jadi pilotnya orang asing, jadi minta izin segala macam. Saya datang kemana-mana gitu ya, sampai akhirnya pada waktu itu maaf bicara yang jadi yang jadi presiden waktu itu baru Megawati. Jadi saya mesti minta izin segala macam itu mesti sampai ke sana gitu loh ya. Saya nggak ngerti kenapa. Tapi waktu saya minta izin ke Departemen Luar Negerinya, saya datang ketemu dengan dirjennya, ditolak. Orang itu nolak, nggak bisa. Ternyata dia orang Sumatera Barat, maaf bicara, nggak bisa, dia bilang. Ini pasti ada apa-apa di belakangnya gitu ya. Padahal yang di Menteri Perhubungan segala macam oke semua sudah. Bahkan yang luar biasa, saya waktu mencoba untuk minta izin sampai ke itu sebetulnya bukan Presiden Megawati, bukan, tapi di bawahnya itu ada yang mengurus tentang Hankam itu, tentang keamanan itu ya. Itu ada satu jenderal juga gitu. Dia malah, nggak apa-apa, boleh pakai aja gitu. Kalau memang untuk ini gitu ya, karena dia tahu
membawa barang-barang dari kota yang paling dekat, Sentani misalnya gitu ya, membawa semen, membawa apa itu mahal sekali dan itu bisa diperbantukan kan. Kemudian ditolak. Nah waktu ditolak, nggak ngerti gimana, Tuhan itu memang luar biasa. Terus saya bicara begini, Pak, kenapa sebenarnya kok ditolak? Terus dia cerita ini itu. Pak tahu nggak, ini betul-betul murni kemanusiaan untuk membantu mereka yang sulit. Bapak tahu nggak, pertama kali waktu orang ini datang, kita menyerahkan helikopternya, itu ditolak oleh gubernur Bapak. Saya katakan gitu. Mana buktinya? Nah kok saya tuh kok bawa bukti-buktinya tuh, bukti-bukti pertemuan, bukti-bukti segala macam penolakannya. Saya tunjuk ini loh Pak. Ini serius bahwa kita tuh betul-betul nggak ada maksud apa-apa, tapi kita mau membantu mereka yang susah. Akhirnya singkat cerita pokoknya diizinkan. Singkat cerita akhirnya jadilah yang namanya Heli Mission Indonesia. Jadi kita mulai dengan satu helikopter. Satu helikopter di sana di Papua dan itu kemana-mana. Pada tahun itu 90-an sekitar ya, saya nggak ingat. Pokoknya tahun 95, 96, ya sekitar 95-96 itu saya kemudian harus 97 sebelum saya full time itu saya minta izin sama yayasan, udah ya saya udah selesaikan semuanya berjalan, saya serahkan lah pokoknya yang masalah ini. Pertama saudara apa? Tuhan kirim satu marskal angkatan udara saudara, untuk memimpin yayasan ini. Marskal ini adalah pelatih untuk helikopter di Bandung. Kan kita punya industri apa namanya itu yang di Bandung ya, industri masih membuat helikopter. IPTN apa itu ya? Ya. Dan dia ini adalah pilot untuk pelatih. Jadi dia ini ada di situ juga untuk melatih. Nggak tahu Tuhan bisa kirim dia dan dia akhirnya bersetuju, dia yang gantikan, artinya dia yang jadi ketua yayasan dalam arti kata Heli Mission-nya. Itu yang terjadi loh saudara. Dan waktu saya tinggalkan, saya belakangan baru mendengar bahwa sudah ada 5 helikopter saudara. 5 helikopter. Praise the Lord. Ada di Papua, ada di Sulawesi, ada di Kalimantan juga. Saya nggak tahu di daerah mana, tapi itu semuanya di bawah Heli Mission Indonesia. Jadi gimana caranya? Ya ada yang dikasih, tapi ada yang juga beli. Yayasan bisa beli, tapi dengan cara yang aneh-aneh pokoknya. Intinya pokoknya dengan bertumbuhnya itu menjadi satu hal yang luar biasa. Sekarang saya nggak tahu berapa jumlahnya, tapi base camp-nya itu ada di Papua, di kota yang paling tinggi di Papua sana. Saya udah nggak tahu lagi, sejak saya full time apalagi, saya udah nggak mengikutin. Cuman belakangan saya mendengar seperti itu. Jadi saudara, saya ingin sampaikan, kadang-kadang perintah Tuhan itu kadang-kadang nggak masuk akal buat kita. Susah sekali diterima. Tapi masalahnya kan Tuhan cuma mengatakan, pokoknya kamu ngajari jalan aja, nanti aku menyertai. Dan dikatakan bahwa sebelumnya ada kuasa di Tuhan yang punya kuasa, bukan kita. Itu nanti engkau bisa melihat bahwa itu akan terjadi. Benar juga. Jadi itu cerita di balik semua ini. Nah, ada lagi satu. Ini sebetulnya lebih mundur, tapi ini lebih aneh menurut saya. Yaitu tentang yayasan ini kemudian mendapat beban untuk mencetak Alkitab dalam bahasa Mandarin. Itu terjadi masih di zamannya Pak Harto. Jadi sebelum ada macam-macam itu ya, itu terjadi di zamannya Pak Harto. Jadi sebelum 98 lah, berarti 90-an juga. Jadi gimana ya? Pertama kita dapat alatnya dari Jepang untuk mencetak itu semuanya. Kertasnya dari Amerika. Kita cuma sedia tempatnya doang dan orang tentunya. Dan yang paling berat kan izinnya. Pada zaman itu kan kita tahu kan nggak boleh aksara Mandarin itu. Jadi ya kita minta izin. Kita betul-betul minta izin. Cuman ada seseorang pengusaha yang menyediakan gudangnya itu di
di sekitar periok situ, sehingga gudang itu kita bisa minta izin, bisa dapat izin dipakai untuk bebas bea masuk lah. Karena kalau nggak bebas bea masuk kan jadi mahal sekali. Kita mulai dan bisa dapat izin, dan nggak ada yang tahu karena kita memang semuanya di belakang semua ini kan, kita nggak mau ada yang tahu yang menonjol. Karena akhirnya kita mencetak Alkitab Mandarin dari tahun itu, tahun berapa, mulai 90-an, 94, 65 sekitar itu kalau nggak salah ya, saya lupa. Dan ya ada yang tahu sejak tahun 90-an itu kita mengirim Alkitab Mandarin setiap kali itu total itu hampir tiap bulan lah ya, itu hampir 500.000 Alkitab setiap bulannya kita kirim. Wow, melalui luar biasa sih. Melalui Hong Kong masuk ke China. 95, 96 lah sekitar itu. Terakhir kemarin saya lihat pabriknya, artinya yang buat mencetak itu ya, itu gede sekali ternyata karena sudah banyak sekali ditambahkan dengan mesin-mesin cetak dan lain-lain, dan mereka sudah mencetak Alkitab dalam bahasa-bahasa lain selain dalam Mandarin. Ada bahasa Rusia, ada bahasa macam-macam dan lain-lain. Tapi tempat itu tentunya terpencil karena tempat itu bebas bea masuk. Jadi semua yang masuk harus keluar, nggak diizinkan untuk dijual atau dipakai di Indonesia sendiri. Ya, itu yang saya dengar. Jadi kadang-kadang kita nggak ngerti, tapi Tuhan mengizinkan itu dan kita melihat. Dan ini penting sekali buat kita semuanya yang ada di garis depan. Dan saya percaya itu Anda semuanya juga ada di garis depan saat ini. Kenapa? Nah, ini dasar daripada apa yang ingin saya ajarkan atau saya ingin kupaslah bersama-sama, yaitu Yohanes 15 ayat 16 yang mengatakan dengan jelas sekali, Yohanes 15 ayat Yohanes 15 ayatnya yang ke-16. Pertama, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, perhatikan ini ya, supaya kamu pergi menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadanya. Inilah perintahku kepadamu. Kasihlah seorang akan yang lain. Jadi ada di balik semua ini, kita tuh pasti dipilih. Kalau kita nggak dipilih, Anda nggak ada di tempat ini, percaya deh. Itu semua karena Tuhan memilih, kemudian Tuhan katakan, aku menetapkan, menaruh saudara-saudara untuk dipersiapkan. Dan itu dikatakan dengan jelas sekali, sehingga apa yang kamu minta dalam nama Tuhan Yesus itu akan Bapak kerjakan atau menghasilkan apa yang kita. Tapi kan kita mesti ngikutin perintahnya juga, yaitu mengasihi seorang akan yang lain. Sederhana kelihatannya, tapi ini sesuatu yang mendasari semua pelayanan yang saya lakukan, dan itu akan dalam bentuk jernih akan saya ceritakan sedikit demi sedikit gitu ya. Tentunya dalam kesaksian-kesaksian yang kadang-kadang kita susah sekali untuk menangkapnya, susah sekali untuk mengertinya gitu ya. Contoh yang sederhana sekali, yaitu pada waktu saya harus full time, saya udah cerita sedikit waktu itu ya, 4 kali saya itu dipanggil Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan. Tapi ya itu, saya bilang pokoknya saya mau, tapi Tuhan bicara sama saya. Nah itu ceritanya seperti itulah. Sampai akhirnya ya udah bertobat lah. Saya dalam doa puasa saya, Tuhan bicara, kamu mau full time nggak? Disitulah kemudian saya mengambil langkah full time. Nggak enak kadang-kadang, karena Tuhan memberikan suatu pilihan itu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan nggak sekedar memberikan pilihan yang seperti itu. Maka kita teruskan sedikit ya. Ini saya ambil dari, sorry saudara ya. Oke, dari 1 Petrus 1. Ya. 1 Petrus 1. Ya, ayatnya yang pertama aja dulu.
sebetulnya mengatakan seperti ini. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus. Perhatikan. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus. Tahukah saudara bahwa sebelum ini Petrus itu bukan cuma menyangkal. Petrus itu tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan sebenarnya. Karena dia punya pemikiran, waktu dia dipanggil, dia punya pemikiran bahwa dia akan jadi pengikut yang namanya raja yang luar biasa. Itu dasarnya seperti itulah Petrus ngikutin. Makanya dia tuh pokoknya ngikut belajar, bahkan mempraktekkan waktu Tuhan menyuruh memecah-mecah roti dan lain-lain. Tetap juga pada akhirnya dia menyangkal juga ketika dia mulai ketakutan. Karena yang ada dalam pikiran dia itu sebenarnya ini kan raja. Kok jadi begini? Kok ditangkap? Begitu ya. Kok disiksa dan diadili, disalibkan dan lain-lain gitu ya. Itu sebenarnya Petrus di situ betul-betul nggak ngerti. Sampai pada waktu Yesus disalibkan dan Yesus kemudian naik ke surga. Sebelum itu dia mengatakan, tunggu ya, nanti Roh Kudus akan turun di atas kamu. Disitulah kemudian Petrus itu dimeteraikan betul-betul bahwa Yesus itu sebenarnya benar-benar Tuhan, bukan cuma sekedar manusia atau raja. Jadi disitulah dia bertobat dan disinilah baru dia berani mengatakan dari Petrus, Rasul Yesus Kristus. Sebelumnya dia malah berani. Dan dia bicara kepada orang-orang pendatang yang di mana-mana. Coba ganti nama-nama tempat ini, misalnya kepada orang-orang pendatang yang tersebar, misalnya di Kalimantan Barat, Singkawang, di mana, ganti aja. Itu seperti itulah sebenarnya Petrus itu mengatakan. Ayat 2 dikatakan apa? Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapak kita. Jadi percayalah bahwa kadang-kadang kita nggak sadar bahwa Tuhan itu memilih dengan luar biasa. Apalagi kalau kita melihat kejadian kita, rasanya kan, kok aku begini, rasanya nggak masuk akal lah untuk dipilih gitu ya. Saya tambahkan satu lagi misalnya, Yakobus. Kita cerita tentang Yakobus sekarang. Yakobus 1 ayat 1 aja. Dikatakan apa? Salam dari Yakobus. Perhatikan setelah kata-kata itu. Hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Ini menjadi suatu kata-kata yang luar biasa. Yakobus saudaranya ya. Saudara Yesus, Yakobus pun nggak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nggak percaya dia. Padahal saudaranya, dia ngikutin, dia pasti ikutlah kemana aja. Yesus mengatakan, meskipun dia bukan murid langsung daripada Tuhan Yesus, tapi sebagai saudara, dia tahu. Nanti saudara baca banyak ayat-ayatnya yang mengatakan seperti itu. Tapi kenapa pada akhirnya Yakobus mengatakan hamba Allah dan hamba siapa? Tuhan Yesus Kristus. Yaitu pada waktu Yesus setelah disalibkan, Yesus kemudian bangkit. Siapa yang dikunjungi? Salah satunya yang pertama adalah Yakobus, saudara. Di situ dia kemudian terbuka pikirannya. Di situ dia merasakan, apalagi dia ikut dari 12 orang yang ada di upper room itu, dia ikut di situ juga. Jadi dia ikut juga merasakan bagaimana Roh Kudus menjamah dia. Baru dia bisa mengatakan salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Jadi hal-hal seperti inilah yang penting buat kita di dalam melayani Tuhan kita. Nah, untuk itu mungkin saya akan menjelaskan sesuatu yang kadang-kadang juga susah dipikirkan ya. Mungkin ini bisa dibuka, mungkin. Nih, kamu ikut enggak, Nih? Ya. Ya, Om. Oke, dibuka aja ya. Kita ngelihat dulu deh ya, kita ngelihat dari ceritanya ini. Oke. Nah, ini ada 12 murid Tuhan Yesus kan ya. Ini ada dari dipilih untuk suatu tujuan gitu ya. Tapi kalau lihat di sini apakah ini 12-12-nya, apakah cuma tinggal 11, saya nggak tahu persisnya karena kan ada satu tuh yang di ujung kanan itu. Mungkin itu Yudas gitu ya. Saya nggak tahu persis kan beda ya. Ada di situ ya. Nggak pakai halo. Iya. Jadi ini
benar apa enggaknya, ini cuma gambaran aja. Cuman saya ingin tekankan di sini bahwa Anda dipilih untuk sesuatu tujuan tertentu. Coba lihat dengan ini berikutnya nih, coba lihat ya apa yang terjadi dengan ini. Waktu Tuhan Yesus memanggil Petrus, mereka siapa? Nelayan. Mereka tuh cuma nelayan aja. Jelas sekali nelayan yang handal luar biasa. Dan ketika Yesus memanggil Petrus, dikatakan, aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Ya, saya nggak ngerti gimana, tapi yang namanya Petrus dan saudaranya itu, kok yang ngikut aja sama Andreas ya. Dia ikut aja, pokoknya ikut aja. Saya pikir dia pasti membayangkan menjala manusia itu menjadi orang besar, menjadi orang yang luar biasa, yang akan jadi banyak pengikutnya dan lain-lain. Mungkin seperti itulah gambaran dia. Dia nggak ngerti persisnya gitu. Jadi pergumulan dia selama dia ikut Yesus, sekali lagi, dia tuh cuma membayangkan Yesus itu adalah suatu yang luar biasa. Mungkin ya itu tadi raja dan lain-lainnya gitu ya. Sehingga dia nggak ngerti. Tapi yang paling penting di sini, coba lihat. Petrus itu bukan orang yang hebat. Orang yang mungkin orang pendidikannya tinggi, orang yang mungkin kaya, mungkin juga punya kedudukan tinggi. Bukan. Dia itu nelayan. Jadi artinya di sini apa? Apapun kita dan siapapun kita, itu kalau Tuhan sudah memilih, itu jangan pikir, aduh aku nggak bisa, aku ini kan begini, aku ini kan gimana ya. Ini aku ini adanya mungkin di tempat yang terpencil lah, aku ini siapa? Selalu kita memikirkan sesuatu, coba pikirin, kok Yesus nggak memilih orang-orang yang pada waktu itu, yang namanya Saulus itu sudah menjadi pejabat agama yang hebat. Saulus ya, yang nantinya jadi Rasul. Rasul ya. Itu ya itu sudah hebat sekali kan di situ ya. Tapi bukan dia yang dipilih dulu, enggak. Dia milih yang inilah, yang sederhana-sederhana itu, seperti kita-kita. Jadi waktu saya pun terpanggil seperti itu, saya pasti makanya berkali-kali, siapa saya, kenapa saya? Tapi kejadian, kesaksian demi kesaksian yang tadi saya ceritakan itu, saya melihat, benar loh. Tuhan kalau memanggil, itu ingin kita bisa berbuat. Jadi tanpa saya rasakan, saya ikut-ikutan cuma melakukan apa yang diminta gitu aja ya. Mengurus izin Illumination misalnya, mengurus izin untuk bisa dapat izin percetakan Mandarin, ada banyak lagi yang lain gitu ya. Baru saya lihat, iya benar juga. Karena ada salah satu teman saya juga mencetak Alkitab, tapi untuk dibagi-bagikan secara gratis. Itu pun ada di bawah yayasan ini sebenarnya. Saya melihat kok bisa ya, dari mana ya, duitnya dari mana, gimana gitu ya. Itu terjadi semuanya. Jadi saya percaya bahwa siapapun Anda, ingat, Tuhan yang memilih, bukan kita. Nanti Tuhan akan melengkapi kita, menyertai kita. Ya, ini ada cerita yang bagus sekali juga. Bisa satu lagi nih, tolong. Nah, oh ya, ini hanya soal penciptaan saja. Ingatlah, waktu penciptaan tuh, waktu penciptaan itu kita diberi suatu kehidupan itu dengan nafas hidup dari Tuhan sendiri, sehingga kita punya suatu kuasa sebenarnya sudah ada suatu dominion mandate yang Tuhan sudah sebetulnya perintahkan kepada kita untuk bisa menjadi berkat. Itu sesuatu yang luar biasa. Jadi ini sebetulnya tanpa kita sadarin, kita bukan diciptakan segambar dan serupa saja, tapi sebenarnya juga pada waktu dia mengembuskan nafasnya, dia sudah memberikan hal itu sebetulnya, yaitu kuasa untuk mempunyai suatu kuasa yang untuk menjadi berkat buat banyak orang. Oke, kita teruskan sekarang. Satu lagi gambar. Nah, saudara, ini cerita saya waktu saya di Myanmar. Pak David tentu tahu lah. Ya, waktu saya di Singapura, saya dapat tugas kan DPW juga. Jadi saya tuh membawai Asia kecil lah, Asia Tenggara lah, rasanya gitu. Termasuk Myanmar. Saya belum tahu ke Myanmar itu gimana caranya. Tapi ternyata dari Singapura itu mudah sekali untuk ke Myanmar. Dan pada waktu itu, Pastor Denny Hanafi mengatakan kepada saya, saya punya teman di Myanmar, namanya ini, coba kamu cari aja. Sama dia
cuman dikasih nomor teleponnya doang gitu ya. Nomor teleponnya itu kalau bisa kamu hubungi Myanmar. Ya udahlah. Jadi saya langsung aja berangkat dari Singapura ke Myanmar untuk kenalan dulu. Akhirnya setelah berkali-kali gitu ya, saya datang bolak-balik, saya bisa memberikan seminar dan lain-lain di sana. Pastor Yusak itu yang dari Purwokerto itu pernah saya ajak. Waktu itu kita seminar tentang hamba-hamba Tuhan di Myanmar. Nggak gampang, saudara. Saya waktu itu dengan Pastor Yusak itu ngajarnya ada di daerah yang di sebelah utara itu ya. Di situ mungkin ada kelihatan bukan distrik yang hijau gelap itu tempat nanti saya bersaksi. Tapi ada di sebelah kanannya ada kota kecil di situ di utara gitu. Itu untuk ke sana saja luar biasa. Saya cerita dulu ya. Waktu saya datang ke Myanmar pertama-pertama, saya bingung benar. Saya nggak nyangka. Kenapa kok ke situ ya saya pikir gini ya. Karena waktu datang dengan pesawat, wah masih bagus dari Singapura. Mendaratnya di Myanmar, di Yangon itu lapangan terbangnya bagus. Ternyata lapangan terbang itu yang buat memang orang Singapura. Artinya Singapura yang mempersiapkan, wah terminalnya bagus sekali luar biasa. Tapi begitu saya keluar Myanmar, disambut sama si hamba Tuhan ini yang sudah kita datang dulu. Kaget saya, saudara. Kenapa? Semua pakaiannya masih tradisional, masih pakai sarung kayak zaman di Jawa itu, saudara. Pakai sarung, terus bajunya ini baju piyama. Kalau saya bilang baju piyama gitu ya. Kemudian pakai sarung begitu aja, semuanya pakai sarung begitu. Terus saya ya udah mau diapain? Datang aja, udah datang, kemudian sama dia diajak kita naik taksi ya. Oh ya, yang luar biasa lagi waktu saya ke sana itu yang namanya kredit card nggak berlaku, nggak ada uang asing di sana waktu itu. Jadi saya mesti bawa uang dolar, cuman yang berlaku itu uang dolar Amerika. Jadi waktu saya tukar uang dolar dengan uang mereka, kaget saya. Saya cuma tukar mungkin beberapa ratus dolar aja lah. Ya, saya tukar, itu keluar dari tempat penukaran, itu adanya juga tempat penukarannya ngeri, saudara. Itu kalau tahu itu masuk ke dalam-dalam gitu kayak mafia gitu kira-kira gitu ya. Gitu, dan kecil kotanya. Dan waktu saya lihat orangnya cuma duduk di belakang meja gitu ya. Terus saya bilang, ini saya mau tukar uang. Oke, kasih aja. Ya dibantu sama ini ya, pendeta yang ada di sana, karena saya kan nggak bisa bahasanya. Itu saya tukar berapa ratus dolar. Itu kembalinya saya bawa 2 kantong uang. Kantong uang. Satu koper. Ini ngitungnya aja susah, gimana nih, gue kantong gede gitu ya. Udahlah saya bawa. Nah, ceritanya begini. Keluar dari tempat itu, kemudian kita diajakkan, kita naik taksi ya, taksi. Waktu saya lihat, saya ngeri juga. Taksinya, ini zaman itu ya saudara, jangan salah ya, waktu itu tahun 2006, 2007 kira-kira. Jadi masih belum di Myanmar masih agak tertutup. Ya memang tertutup waktu itu. Kemudian kita naik taksi. Naik taksi itu taksinya tuh taksi yang kuno-kuno dan artinya ya kuno sekali ya enggak, tapi itu taksi Toyota yang tahunnya kira-kira tahun 60-an gitu. 60, bayangin aja model taksinya gimana gitu ya. Ya udahlah, akhirnya kan saya mesti nyewa taksi, diajak untuk cari tempatnya, ini ditunjukin, ini ada tempat kita mau bangun sekolahan di sini, ini ada tempat buat kita nanti seminar. Sudah tahu seminarnya di mana? Seminarnya itu di tempat yang namanya tempat apa loh? Bukan Yatim Piatu, tapi Buta Tuli itu loh apa? Iya. Jadi Tuna kayak setengah kayak rumah sakit gitulah ya. Oh iya. Dikumpulkan di situ yang Buta Tuli itu miliknya gereja. Di sana ada gereja, tapi gerejanya ya maaf bicara ya, gerejanya sudah nggak adanya. Ya sedikit sekali yang datang, tapi milik gereja tuh ada kayak rumah untuk menolong orang-orang yang khususnya buta tuli dan ada yang juga apa bisu itu apa ya, itulah. Iya. Jadi bisu, ada buta tuli macam-macam. Pokoknya orang cacat yang seperti itu. Itu seminarnya hanya boleh di situ, karena itu milik gereja. Jadi kita mesti datang ke sana dan kita mesti sewa. Wah, kalau sewa tuh bayarnya tuh 1 kantong sendiri gitu uangnya. Ya, kalau dalam dolar ya nggak besar ya kantong. Jadi kita mesti sewa tempat itu, kemudian kita mesti ngundang hamba Tuhan yang saya nggak tahu cara ngundangnya gimana tuh jauh-jauh ya. Mereka datang nanti. Dan karena mereka jauh-jauh datang, ya kita mesti menyediain segalanya. Makannya, segala macam gitu. Nanti dia nginep di mana gitu,
kita juga mesti kasih uang untuk mereka datang gitu ya. Yang seperti itu. Nah, untuk saya keliling-keliling itu dengan taksi kan. Itu yang saya mengejutkan. Waktu saya naik taksi itu, saya bilang bisa dinyalain nggak AC-nya, karena di luar itu hujan gitu loh, saudara. Dan jendelanya terbuka, jendela saya. Saya bilang, ini hujan, bisa nggak mungkin AC-nya dinyalain atau gimana, atau jendelanya ditutup nggak? Saudara tahu nggak? Saya cuma dikasih kertas koran. Loh, maksudnya apa? Jadi saya nutupi jendela kayak kertas koran gitu kan. Sambil jalan tadi saya nutupi jendela. Saya bilang ini luar biasa sekali, tapi ya saya bisa ngerti lah kondisinya seperti itu ya. Nanti tiba-tiba di tengah jalan gitu ya, berhenti taksi ini. Terus sorry ya, dia bilang taksinya bicara sama teman saya itu ya. Dia mau kencing, loh, di pinggir jalan gini aja, santai aja gini. Dia keluar, dia kemudian ya dengan santainya di pinggir jalan gitu, dia buka sarungnya, udah, jadi kencing di situ jalan lagi. Saya bilang ini saya akan berapa lama saya di Myanmar nih kira-kira. Waktu itu masih kaget-kagetan gitu, saudara. Tapi puji Tuhan, waktu saya kasih seminar sama Pastor Yusak itu, saya ngajak dia, adanya di atas di utara gitu ya. Di situ yang hadir 300 hamba Tuhan. Tapi untuk ke sana, kita harus naik pesawat kecil, itu 2 kali. Naik, turun di satu kota, berhenti, naik lagi, turun lagi satu kota lagi, kemudian baru sampai ke tempat itu. Dan waktu sampai ke situ, saudara, nggak pernah ada orang asing datang kan. Jadi yang namanya imigrasinya itu tentara semua. Saya diikutin terus, saudara. Sampai ke tempat nginep saya tuh, saya diikutin terus. Saya diikutin dan nggak boleh keluar dari kamar kalau nggak orang ini tahu. Jadi waktu saya kasih seminar segala macam itu, dia ngikutin terus. Ini imigrasinya. Jadi waduh, pokoknya saya kaget sekali lah. Myanmar seperti itu ya. Dan waktu saya nginep itu katanya itu adalah losmen yang paling bagus. Losmen bukan hotel. Itu ya wes saya nggak apa-apa lah. Saya pikir gitu ya. Saya tidur aja santai. Itu waktu malam saya buka jendelanya. Itu yang masuk tuh binatang kecil-kecil tuh apa namanya ya. Banyak sekali. Sampai tempat tidur saya itu penuh dengan binatang kecil-kecil. Nah, terus saya mesti gimana tidurnya, bingung juga kan. Gimana ini? Itu yang terjadi ya. Jadi kadang-kadang kita nggak ngerti. Saya cuma tahu, Tuhan ini pasti ada sesuatu lah. Masa nggak bisa? Jadi akhirnya sama mereka sederhana sih. Jendelanya dibuka semua lagi. Kemudian lampu dimatiin. Diusir sama mereka, kemudian mereka pasang lampu kecil di depan gitu ya. Ya mereka pernah pergi secara ke sana, cuma jendelanya juga mesti dibuka, sama itu keluar. Kadang-kadang yang seperti itu kan saya nggak pernah nangkep, saudara. Ini kita ini kan udah lahir di kota yang ya nggak sadar bahwa itu jauh lebih baik gitu loh. Jadi di situ saya belajar banyak. Dan waktu itulah. Jadi ternyata di Singkawang lebih baik ya? Oh jauh, kalau saya pernah ke sana kan, saya pernah mandi di Singkawang itu ada sumber air apa namanya ya, mengalir kayak sungai gitu ya, bagus sekali dah. Tapi di dekat kota Singkawang ya saya nggak tahu apa. Pokoknya saya ke sana, saya mandi di sana sama anak saya, bahkan saya ajak di situ. Itu airnya bagus, bersih sekali. Saya ceritakan terus. Jadi disitulah saya berkali-kali ke Myanmar. Akhirnya saya dikenalkan sama satu orang. Nah orang ini ternyata orang Singapura sebetulnya. Dia menerjemahkan buku dari yang namanya Tam Ki, saudara. Dia kasih bukunya ke saya juga, dan kemudian di situ saya kenal. Nah, saya ingin cerita tentang Tam Ki ini. Adanya kalau saudara lihat di situ di tempat yang hijau lebih tua itu, itu namanya ya, itu satu provinsi sendiri. Chin State itu. Ya, state sendiri gitu ya. Chin State ya. Chin State, dan itu sangat terbelakang. Mungkin kalau di Indonesia gitu mungkin ya, jangan Indonesia lah. Nggak tahu di tempat Anda yang mana gitu ya, itu tempatnya yang merah itu ya, jadi agak terpojok gitu ya. Itu sebenarnya berhubungan dengan sebelah, ada dari Chin State itu, ada India, ada Bangladesh gitu ya, dan ya China. India sama Bangladesh. Nggak ada China ya. Ya, jadi adanya, dan mereka sangat terbelakang karena
mereka kelihatannya tidak diperhatikan oleh pemerintah. Nggak tahu kenapa. Jadi waktu ceritanya itu semuanya tuh yang warnanya kayak begitu tuh itu semuanya masih hutan-hutan banyak gitu. Bukit-bukit dan hutan-hutan yang tinggi. Nah, kemudian ceritalah mengenai Tamki ini, saudara. Nah, ini yang penting sekali buat kita semuanya. Bahwa kita tuh dipilih, kita tuh dipanggil untuk tujuan tertentu. Ini saya ceritakan tentang Tamki ini. Moga-moga saya masih ada waktu kira-kira 15 menit kalau bisa ya. Iya. Nah, ini tempat dia, Tamki itu ya, jadi adanya di bukit. Nah, Tamki ini ceritanya adalah, ini semuanya penyembah berhala loh, saudara. Masih ya kita tahu lah, masih hutan-hutan gitu dari ya pohon, ya batu, ya gitu semuanya lah. Mereka nggak mengenal sama sekali, nggak pernah dengar, nggak pernah kenal sama sekali tentang Tuhan itu. Jadi Tamki ini tinggal di daerah seperti ini. Dia meninggal pada suatu ketika dia meninggal. Dia cerita pada usia kira-kira dia tuh sudah ditabiskan lah kasarnya begitu ya, untuk menjadi kayak kepala dukun di tempat itu, karena nenek moyangnya itu adalah dukun besar di tempat itu gitu. Jadi dia tuh harusnya jadi laki-laki ini akan menjadi meneruskan lah untuk kepala dukun di situ. Tapi pada suatu ketika dia umur 20-an itu meninggal dia. Meninggal, kemudian beberapa waktu cukup lama ya meninggalnya. Dia cerita dia udah meninggal, udah disiapkan penguburannya. Internetnya terganggu ya, Pak? Akan bayangin dan lain di lapangan itu. Tapi tadi ada yang putus bentar. Tadi ada yang putus bentar, ada ada glitch internet. Tolong diulangi sedikit aja, 30 detik yang terakhir. Oke, jadi Tamki tinggal di tempat sini. Tamki sudah dinubuatkan, atau bukan dinubuatkan, ditabiskan lah menjadi kepala. Terus meninggal gitu ya? Ya, asisten untuk dia meninggal, kemudian dari tempat rumah dia sangat sederhana itu dia dibawa keluar, karena disitulah upacaranya seperti itulah. Nah, di dalam waktu itulah dia bangkit. Dia bangkit, kemudian dia cerita. Ini yang menjadi hebatnya tuh di sini. Dia cerita, loh, saya tadi kan dibawa sama seseorang, kemudian diajak untuk naik tangga, dia bilang gitu. Dia nggak cerita tangganya seperti apa dan lain-lain. Nah, kemudian dia naik tangga, dia bilang, dia naik tangga dan dia ketemu sama satu orang. Dia nggak begitu kenal, tapi orang itu namanya dia sebutkan, namanya A gitu misalnya. Dia naik tangga. Dan ternyata naik tangga tambah lama tambah tinggi itu ada bagian per bagian, kayak ruangan per ruangan begitu. Naik tangga ini, ruangan ini, naik tangga itu, ruangan itu, dan lain-lain gitu ya. Kebanyakan ruangan-ruangan itu diisi sama orang-orang yang saya nggak kenal. Tapi aneh sekali pokoknya dia bercerita gitu. Tapi orang yang membawa saya naik ke atas tuh sampai di suatu tingkat, kemudian orang ini mengatakan, nah, kamu mesti kembali ya. Kamu kembali, yang nomor satu kasih tahu bahwa saya itu adalah Tuhan. Saya itulah, mungkin kalau kamu sembah dewa-dewa kamu semuanya, saya adalah Tuhan yang di atas semuanya itu. Kamu beritahukan aja bahwa di atas benar-benar itu ada yang paling berkuasa, yaitu saya sendiri. Kamu kembali, kamu beritakan ini aja. Jadi dia bangkit, dia bilang, saya suruh menyampaikan hal ini, bahwa apa yang kita sembah di sini semua tidak ada artinya. Karena sebenarnya di atas itu ada yang paling besar, yang paling tinggi. Dia nggak tahu namanya siapa, tapi dia katakan dalam bahasa Myanmarnya apa gitu ya. Ada bukunya di saya, teman, lain kali saya bukakan juga. Jadi akhirnya apa? Dia kemudian cerita kemana-mana. Pokoknya di atas ada orang. Saya nggak mati, dan saya diajak naik ke atas, dan ada sesuatu yang tinggi besar di sana, dan kita yang harus sembah itu dia. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin kalau ya saya nggak tahu kata-katanya ya, tapi itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita yang harus sembah. Jadi dia kemudian jadi pemberita
tentang Tuhan yang Maha Kuasa. Kemana-mana dia cerita. Pokoknya dia disuruh saya untuk memberitakan ini kemana-mana. Dan dia beritakan itu. Nah, tentunya banyak tantangannya. Semuanya nggak ngerti. Salah satu tantangannya itu adalah temannya sendiri, teman baiknya sendiri, meninggal. Wah, satu kampung dikeroyok dia. Datang, dikatakan, ini gara-gara orang itu percaya dan ikut ajaran kamu. Sekarang dia meninggal itu. Dewa-dewa marah sama dia tuh. Ayo coba kamu datengin ke, jadi dia digeret masuk ke kamarnya yang meninggal itu. Dan di situ dikatakan, pokoknya kamu yang tanggung jawab kalau dia meninggal. Pokoknya kalau benar-benar dia nggak bisa hidup lagi, dikatakan begitu seperti ajaran kamu itu. Dia bilang, maka kamu nggak akan keluar dari situ, atau kalau kamu keluar saya bunuh kamu juga. Wah, dikeroyok begitu. Akhirnya ya dia cuma bisa datang dan dia cuma minta kepada yang Maha Tinggi itu, nggak bisa berdoa. Dia cuma taunya kamu yang Maha Tinggi, aku kan kamu bawa dan kembali ke bumi ini. Ini temanku mati nih, temanku meninggal. Gimana caranya? Jadi dia doain semalaman di situ. Tapi ya memang begitulah Tuhan. Orang itu bangkit. Amin. Wah, luar biasa. Dan akibatnya seluruh dusun itu, seluruh kampungnya orang temannya dia ini percaya bahwa apa yang dikatakan Tamki itu benar. Ada yang Maha Kuasa yang tinggi di sana. Dan itu terjadi berkali-kali akhirnya, bukan cuma sekali itu. Pernah dia juga digeret masuk ke, ada anak yang meninggal gitu ya, perempuan, itu di kampung yang cukup lebih besar gitu. Kemudian dia kembali lagi. Dia diminta, kamu harus bisa doain dia bangkit pokoknya. Kalau enggak, kamu mati sekarang juga. Itu berkali-kali. Berkali-kali akibatnya dia tambah yakin dan dia cerita kemana-mana. Pokoknya kita sembah dia, kita sembah dia. Sampai suatu ketika dia ketemu dengan penginjil. Dia kan keliling ini, keliling di daerah Tamki itu. Dia keliling sampai dia ketemu dengan seorang penginjil. Penginjil itulah yang kemudian menceritakan kepada dia, yang kamu sembah itu namanya Yesus Kristus. Pakai nama itu. Nah, ini tempat dia. Ini bukan Tamkinya, tapi ini daerah itu yang modelnya beginilah. Ya. Jadi ini gambarannya, kemudian ada gambaran lagi Tamkinya bisa. Nah, itu Tamki yang paling gede itu badannya. Nah, yang di tengah ini yang menerjemahkan. Jadi yang ngasih saya buku itu yang di tengah ini. Ya. Dan ini setelah dia udah sekian lama, dia udah bikin gereja itu di belakangnya tuh. Ya. Dan yang sebelah kanan itu teman baiknya Tamki yang meninggal itu. Jadi dia pengikut Tamki yang pertama, dan dia ada jadi dia jadi tangan kanannya Tamki. Lucu sekali kejadiannya seperti itu ya. Intinya Tamki kemudian dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ada banyak ceritanya kalau saya ceritakan, karena itu satu buku sendiri ya. Bagaimana terjadi penyertaan Tuhan. Aku menyertai kamu dalam segala hal. Dia kejepit, dia mau dibunuh, dia kejepit, dia mau ditangkap dan lain macam-macam lah. Semuanya jadi sampai akhirnya ya ini Tamki. Akhirnya dia bisa bikin sekolahan, dia bisa bikin gedung yang paling besar di daerah dia, dan gedung itu dipakai itu sebagai sekolahan dan sebagai gereja. Dan singkat cerita, pada waktu saya dapat buku itu, diceritakan sama si yang menerjemah ini orang Singapura yang di tengah itu. Dia sudah bikin 40 gereja. Wow, 40 gereja. Jadi percaya atau tidak, kalau kita dipilih dan kita betul-betul mau mendengarkan dan mau melengkapi semua itu, kita akan pasti jadi orang yang berbuah, saudara. Amin, amin. Tantangannya berat, tantangannya itu yang berat, saudara. Tantangannya itu yang kadang-kadang kita, banyak sekali tantangan demi tantangan. Makanya saya ingin katakan, kalau saudara sekarang itu yang paling perlu adalah mendengar Tuhan dan percayalah bahwa kalau Tuhan memilih, Tuhan akan melengkapi, meskipun cara melengkapinya kadang-kadang kita harus melalui tantangan demi tantangan, hal yang nggak masuk akal kita, yang rasanya nggak mungkin terjadi, tapi Tuhan akan melengkapi. Percayalah, dan disinilah letak daripada mengapa Tuhan mengatakan, ajarlah apa yang aku perintahkan. Nah, amin. Di kesempatan lain, saya akan juga mengajar hal yang sama, kira-kira gitu ya. Ada perintah-perintah Tuhan yang menurut saya sih
susah, nggak masuk akal sebetulnya. Tapi gimana kita melakukannya? Nah, kita jalan terus sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Mintalah dalam namaku, maka Bapa itu akan memberikannya. Kalau kita melakukan hal itu. Jadi seluruh nanti yang saya akan sampaikan dalam beberapa minggu ini mungkin seluruhnya cuma itu. Saya cuma ingin memberitahu aja. Ini pengalaman journey saya. Bagaimana saya mengikuti Tuhan yang kita sembah sama-sama. Tuhan yang luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mana kita belajar untuk menyampaikan semua ini. Tantangannya memang ada, tapi percayalah. Kalau saudara percaya dan sudah mau melakukan ini, sesuatu hal yang luar biasa terjadi. Saya rasa ini aja yang bisa saya... Wah, terima kasih, pengalaman yang luar biasa itu. Hari ini. Saya harapkan adik-adik bisa mendengarkan dengan baik dan kalau perlu diulang lagi ini rekamannya, karena itu menunjukkan bagaimana kita itu sebetulnya keadaan di Singkawang ini sudah sangat jauh lebih baik daripada keadaan seperti di Myanmar itu ya. Jadi adik-adik di sini seperti ya boleh dibilang seperti dimanja gitu. Kalau dibandingkan dengan keadaan di Myanmar itu yang dimana di garis depan itu ya. Oke, salah satu kita berdoa, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Silakan. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk pelajaran yang setelah hamba-Mu sampaikan Tuhan. Kiranya boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami dan dalam pelayanan kami Tuhan. Dan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikannya bagi kami. Kau berkati pelayanannya, kesehatannya, keluarganya Tuhan. Dan Kau yang memberkatinya secara luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik semua. Sampai jumpa lagi. Semuanya terima kasih. God bless you. Sampai semoga beraktivitas ya. Terima kasih Pak Handoyo. Semua sama-sama. Salam dari Houston untuk Cirebon. Yes, thank you. Terima kasih. Bye. Dan berkati semuanya ya.